Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan kisah yaitu Bismillah kejegur. Jadi ceritanya kemarin saya itu sowan ke Kiai Haji Muthaharun Afif. Lalu ketika ngobrol-ngobrol, beliau bercerita mengenai fadilah dari Bismillah dan surah Al-Fatihah. Lalu beliau mengijazahkan kepada kami amalan bacaan Al-Fatihah dan Bismillah. Sebelum mengijazahkan amalan tersebut, beliau bercerita kepada kami tentang Bismillah kejegur. Jadi ceritanya seperti ini. Dahulu ada seorang Madura. Dia orang Madura. Ketika ia menjual barangnya ke Jawa, ia menyeberang laut. Jadi dulu sebelum ada Suramadu itu kan ada ketika orang Madura ingin menyeberang ke Jawa, mereka kan harus melewati laut. Mereka menyeberang laut. Tiap hari ketika dia pergi ke Jawa, dia seperti itu, dia nyeberang laut. Nah, suatu saat ia ngaji. Jadi ketika di Jawa, ia sempatkan diri untuk mencari ilmu, untuk ngaji kepada seorang kiai. Di tengah pengajian, sang kiai berkata kepada para muridnya, termasuk orang Madura tadi. Kiainya bilang seperti ini, kalau kalian punya hajat, punya keinginan, atau kalian ingin sesuatu dan ingin dikabulkan, caranya gampang sekali. Kalian hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin apapun, caranya gampang, tinggal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mendengar itu, sang orang Madura dia yakin sekali. Wah, kalau seperti ini berarti kalau nanti saya nyebrang, biar saya irit di ongkos. Kalau saya nyebrang dari Jawa ke Madura atau Madura ke Jawa, saya pakai Bismillah saja. Nah, setelah ngaji, dia balik, dia nggak pergi ke tempat penyeberangan kapal, tapi dia malah pergi ke pinggir laut, di pinggir laut Jawa, di pinggir laut. Terus dia yakin, dia memejamkan matanya seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membuka matanya, ternyata dia tiba di Madura seketika. Nah, setelah itu dia sangat kaget. Wah, bener ini kiai saya nggak bohong. Setelah saya membaca Bismillah, ternyata bener apa yang saya inginkan ini dapat terkabul, saking mantapnya. Nah, lambat laun dia seperti itu. Kalau dia mau ke Jawa, dia tinggal memejamkan mata, Bismillahirrahmanirrahim, sampailah ia ke Jawa. Semacam itu terus. Suatu saat ia berpikir, wah, kiai saya ini hebat sekali. Kapan-kapan saya ingin mengajak beliau untuk ke rumah saya, biar rumah saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika ia ngaji, ia menunggu sampai pengajian selesai. Setelah pengajian selesai, ia matur. Ia bilang ke kiainya, wahai kiai, saya ingin agar engkau mau datang ke rumah saya, biar rumah saya diberkahi, dapat berkah dari panjenengan. Dia bilang semacam itu karena dia sangat kagum dengan sosok kiai tersebut, karena telah memberi ijazah Bismillah. Setelah itu kiainya, oh jangan dulu ya, saya masih banyak pengajian. Nanti di akhir bulan saya akan insya Allah saya akan ke Madura, ke rumah sampean. Akhirnya ditunggu, sampailah tiba di akhir bulan. Ngajilah seorang Madura tadi. Dia bilang, yai ini sudah di akhir bulan, monggo panjenengan datang ke rumah saya. Oh iya ya, ini sudah akhir bulan. Akhirnya beneran berangkatlah sang kiai dengan orang Madura tersebut. Ia berangkat dari rumah sang kiai, dia berangkat menuju ke Madura. Nah, kiainya diajak jalan kaki, tanya, loh, kita mau kemana? Kita kan harusnya ke sana, ke pelabuhan. Kita kan akan menyeberang untuk pergi ke Madura. Oh enggak kiai, kita pergi naik Bismillah.
Nah, dia bilang gitu. Akhirnya kiai ini diajak ke pinggir laut, dianggap ke pinggir laut, terus dia bilang gini, oh, kiainya terus bilang ke orang Madura tadi, loh, kok kita di pinggir laut? Iya yai, kita akan menaiki Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya? Tanya sang kiai. Caranya gampang kan, ini yang panjenengan ajarkan ke saya. Kalau butuh sesuatu, minta sesuatu, doanya tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasanya kalau pergi ke Jawa juga seperti itu. Akhirnya sang kiainya eh, memejamkan matanya, lalu dia eh, berdoa sambil memejamkan mata. Sang kiainya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah setelah sang kiai itu memejamkan kepalanya, karena dia sungkan ya, beliau kan yang mengajarkan doa ke orang Madura tadi, masa yang mengajarkan kok malah nggak bisa nyebrang dengan Bismillah. Akhirnya beneran memejamkan mata, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sang kiai tadi malah dia kejegur ke laut, ternyata tidak sampai ke Madura, tidak makbul. Nah, karena kejegur ke laut, sang kiainya kejegur ke laut dan tidak bisa berenang, akhirnya ditolong oleh seorang Madura tadi. Nah, itulah ceritanya dari Bismillah kejegur. Maksudnya ketika kita tidak meyakini, jadi intinya kalau kita mengamalkan sesuatu atau menjalankan sesuatu, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah benar-benar menolong kita. Kita yakin bahwa amalan tersebut mungkin akan menjadi wasilah agar doa-doa kita dikabulkan, agar Allah memberi pertolongan kepada kita. Namun yang pasti, jangan sampai niat mengamalkan amaliyah tadi itu ingin mendapatkan duniawi. Pesan Kiai Mutahharun, beliau menceritakan bahwasanya guru beliau bercerita, orang yang mengamalkan ketika mengamalkan sesuatu ia berharap duniawi, itu seperti halnya orang yang menanam suket. Jadi seperti ini, kalau ada orang dia mengamalkan, dia beribadah dengan mengharap akhirat, itu seperti halnya padi. Kok bisa? Jadi gini, orang yang menanam padi, petani yang menanam padi, sudah pasti di sampingnya pasti ada rumput, ada yang lain, mungkin ada belut atau yang lain. Nah, berbeda hal, ada rumput. Jadi walaupun nggak menanam rumput, pasti ketika menanam padi ada rumputnya. Nah, rumput itulah duniawi. Beda halnya ketika kita hanya menanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh sebuah padi. Nah, kalau kita menanam akhirat, padi, maka otomatis dunianya ikut. Kalau kita hanya menanam rumput duniawi, pasti ya tidak mungkin ada padi yang tumbuh sebab kita menanam rumput. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.